penerangan jalan umum ataupun PJU ini secara garis besar ini progres saat ini sudah mencapai 91,32%. Ini laporan dari konsultan yang ada di lapangan. 90 berapa? 91,32%. Ini baru yang sudah dilaksanakan. Dan material ini kalau secara pengiriman dari gudang khususnya ke turbina ini ada sudah 100%. Cuman untuk yang 7.314 titik ini yang dibagi ke dalam 5 paket yang proses penggalian ini baru mencapai 91,64%. Jadi sekitar 7.070 titik galian. Untuk progres pengecoran sudah mencapai 80,65%, sekitar 5.899 titik pengecoran. Dan untuk proses pemasangan tiang dan lampu sudah mencapai 48,52% atau sekitar 3.594 tiang dan lampu terpasang. Penarikan kabel baru mencapai 15,94% atau 1.166 tiang sudah terpasang kabel. Untuk pemasangan ini sebagian juga sudah ya, pemasangan box panel dan KWH meter ya, yang sudah terpasang. Nah itu secara garis besar pekerjaan sesuai dengan laporan di lapangan yang saya terima ini dari konsultan maupun dari pelaksana ya. Yang ganjil ini memang di luar ini ya masih ini juga sih, di luar Kuningan Caangan juga kita sedang melaksanakan pemasangan ganjil ya, untuk pengaman jalan. Ini secara total ini pemasangan ini sejumlah 3.956 meter. Ini titik pemasangannya itu di ruas jalan Bapakan Mulya, Cibugur, Padamenak, Japara, Desa Cidemit, dan Desa Gunung Manik. Nah itu mungkin sekilas ya progres yang sudah dilaksanakan, sehingga mohon bantuan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan supaya itu nanti masyarakat juga mengetahui bahwa sekarang ini sedang pelaksanaan pemasangan PJU yang mana sesuai dengan surat perjanjian kontrak itu sampai dengan 6 Desember. Kalau untuk Brazil itu 26 Desember ya untuk SPK-nya. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya, rekan-rekan media sampaikan, dan silakan mungkin ada hal yang mau ditanyakan, mungkin nanti sendiri ada Pak Kapil Angkutan, ada Pak Kapil Lintas, ada PKP Prasarana, PJU, rekan-rekan yang bisa membantu jawaban hal yang perlu ditanyakan. Nanti setelah selesai kita di sini baru kita cek lapangannya, melihat hasil daripada pemasangan PJU atau penggalian dan pengecoran, dan juga nanti juga kita melihat ke gudang di sana yang bisa timbang di sana. Saya kumpul rapat khusus dengan pelaksana gitu ya, konsultan rencana, konsultan pengawas, dan kontraktor, PPK, PPTK. Kita sudah menghimbau lah saja kepada mereka untuk pelaksanaan ini, untuk PJU ini saya harapkan ya, memang SPK itu kan tanggal 6 Desember, namun karena masa akhir jabatan Pak Bupati tanggal 4 Desember, saya berharap bahwa sebelum tanggal 4 itu selesai supaya nanti pada saat Pak Bupati selesai itu sekaligus sudah menyampaikan pertanggungjawaban bahwa sudah selesai. Tapi menurut laporan saya tanyakan kepada pelaksana, ini kira-kira bagaimana, apakah bisa tercapai sebelum SPK tersebut di sini gitu. Tapi mereka menyampaikan insya Allah mudah-mudahan kami upayakan ini akan selesai katanya pada waktunya. Sekarang sedang bergerak ya, tiap hari sampai malam
misalnya malam itu dan sebagainya mereka sudah mengerjakan. Makanya hari ini juga mereka tidak bisa hadir karena mereka sedang mengejar target gitu. Target di lapangan. Untuk proses pemasangan jaringan itu insya Allah cepat, karena lamanya itu ya, makanya lama pekerjaan itu di pengecoran, penggalian, pengecoran. Nah itu terkendala dengan kondisi tanah ya, kontur tanah Kabupaten Kuningan itu di Kabupaten Kuningan ini yang beda-beda kontur tanah. Nah, jadi lamanya itu kenapa ini lama? Karena proses penggalian dan pengecoran. Untuk mendirikan tiang itu hanya membutuhkan dari mulai masang lampu, lampunya kan didirikan berikut lampu, dan kabel yang masuk di dalam di dalam tiang itu satu titiknya itu 10 sampai 15 menit. Satu titik untuk mendirikan tiang sampai berdiri sampai selesai. Nah, untuk jaringannya insya Allah cepat jaringan. Nah, jaringannya cuma narik kabel, ikat, narik kabel. Dan untuk pemasangan bawa panel sama bawa KWH juga insya Allah cepat. Tinggal nanti nunggu pembayaran, nunggu PLN aja. Kita melakukan penekanan dari dinas ke pihak kontraktor supaya sebelum tanggal 4 itu sudah diselesaikan semua, biar semuanya juga lancar gitu kan ya. Nah, kalaupun misalnya kemarin dari ada keterlambatan atau ada kekurangan, itu mungkin nanti dari pihak PPK dan pihak penyedia akan menanyakan gitu kan, PPK ke pihak penyedia apakah mau putus sampai istilahnya selesai sampai di situ dengan apa yang sudah diselesaikan itu yang dibayar, apakah dari pihak penyedia itu mau mengajukan perpanjangan misalnya gitu kan, adendum lah itu selama 50 hari kerja itu kan, untuk yang diperbolehkan 50 hari kerja gitu kan. Nah gitu. Nah itu mungkin pembicaraan itu akan dilakukan setelah tanggal 4 mungkin, tanggal 4 ke tanggal 6. Ya artinya kontrak yang ditandatangani tidak baku dong waktu itu? Sebenarnya kalau udah baku, cuman di situ mungkin ada diperbolehkan untuk ada klausul diperbolehkan untuk melakukan adendum itu kan, dari semua kegiatan juga diperbolehkan ada adendum dengan alasan-alasan tertentu. Nah setelah berhasil pemasangan jaringan itu akan ada finishing untuk fondasi bageting tuh, finishingnya kan di masih bahasa di lah, di blur. Nah itu juga ada tiangnya yang enggak ada. Itu ada yang tidak pas dengan bentuknya, ada yang mana pasti ditambahin lagi. Pak, izin terkait organisasi itu kan diceritakan untuk kualitas sementara kita dapat di lapangan itu for manual ya, itu seperti apa teman jawabannya untuk teknis contohnya? Kita juga di awal itu semua dihitung, makanya di bawah ke lapangan itu udah pasir dikarungin gitu tuh. Nah itu ada hitungannya sesuai komposisinya udah pas sesuai yang diberikan, yang istilahnya yang biasa dipakai ready mix. Ya artinya berarti hasilnya udah sampai standar. Ya. Dijamin. Ini sesuai juga kan juga tidak lapangan, kemudian dia juga menekankan ke jadi kan memang ada plus minusnya kita menggunakan kualitas itu adalah
250. Ya, gitu. Jadi kita juga menekankan ke pengawas, kan kita kayak konsultan pengawas, kita juga teman kita juga di awal, oh seperti ini, dia bilang ini sudah teruji di lab, dan ini pengawas sudah jamin Pak, oh ya, jadi sudah mau Pusat pemerintahan dan tergantung dari pihak desa maunya, misalnya ada yang di pusat pemerintahan, ada yang agak geser sedikit kan lah gitu ya di dari pusat pemerintahan. Dari situ ada black box, dari itu area gelap. Area gelap itu tergantung kebutuhan, ada yang 3 titik, ada yang 5 titik, dan perbatasan hampir rata-rata 3 titik, perbatasan desa ya gitu. Jadi makanya tadi ada pertanyaan kan, katanya ada penambahan, sebenarnya bukan penambahan, untuk per desa itu tetap 10 titik, cuma di situ ada wisata. Kalau desa di situ ada tempat wisatanya otomatis jadi nambah, jadi nggak 10 titik jumlah di desanya, jadi nambah. Jadi kalau data wisata kan 10 titik lagi nih, jadi jadi 20 titik. Belum misalnya ada area gelap yang menurut kita misalnya supaya kita harus diterangin gitu kan, ada nambah sekitar ada yang 3, ada yang 5 itu. Belum Merkuri lampu lama itu kan Ada perubahan lampu lama. ya Ada perubahan lampu. diganti. Diganti. Jadi lampu lama diturunkan diganti sama LED gitu. Berikutnya enggak, kalau alusnya kan kalau Merkuri mah itu nempel di tiang Telkom, ya di tiang apa, tiang PLN. Jadi yang cuma diturunin lampu sama konsolnya aja. Kontrol. Dewan pengawas. Selesai, dan insya Allah nanti ada waktu tertentu setelah ini ada progres untuk penyampaian penyampaian ke publik tentang Gadil. Nanti setelah ini selesai, nanti untuk Gadil nanti khusus gitu. Nanti kita undang lagi lah. Satu lagu Pak, satu lagu.